lupa makan, jangan lupa sholat, Tunggu. Enggak, pertanyaan itu menurut kita pikirkan sebagai senior. Iya. Itu layak enggak pertanyaan? Kamu sudah makan, Dek? Kamu sudah enggak dalam konteks kapasitas dan koordinasi senior wajar kan? Mungkin habis ospek ya. Jadi biasanya banyak senior-senior yang PDKT. Tapi maksud saya tidak mau bahas itu PDKT, itu urusan Anda, urusan pribadi, itu urusan Anda dengan Tuhan. Enggak, maksud saya kita ingin lebih bahas kepada apa istilahnya, senior yang dia berposisi sebagai orang atas dan memiliki power yang luar biasa. Jadi menurut saudara-saudara, fenomena itu gimana sih sebenarnya? Jadi yang menyalahgunakan kewenangan seniornya gitu kan. Kalau cuma urusan cinta, oke. Ini saya pernah jadi korban dipinjemi uangnya gitu kan. Saya pernah itu ada senior pinjam uang ke saya gitu kan ya. Karena senior, saya kasih kan. Ya kan? Lek, ya mau pinjam uang gitu kan. Senior kan? Enggak dikasih gimana gitu kan. Ya kan? Mau ya waktu itu uangnya ada, dikasih. Ya karena senior ya saya percaya kan. Wilayah senior bisa menggunakan sisi senioritasnya itu. Ya nggak tahu waktu itu saya habis ospek, dia panitia ospek, kemudian saya masuk organisasi, dia atasan saya lebih awal masuk, maksudnya ke kampus dan ke organisasi ya saya kasih, dan itu baru nyerahkan uangnya 1 tahun kemudian gitu kan. Tidak banyak sekitar waktu itu 150.000 saya ingat itu. Tapi bagi mahasiswa. Dan waktu itu ya gimana mau nagih ya gimana gitu maksudnya. Senior gitu kan. Belum lagi misalnya yang cerita-cerita tiba-tiba saya hendak mau nembak cewek nih. Tiba-tiba keduluan senior gitu. Keduluan senior saya pernah begitu. Saya pernah begitu. Tiba-tiba chat, di mana? Sama kakak ini di mana gitu kan, di tempat bakso gitu, hubungi lagi coba ya. Tak kirain itu semacam diskusi biasa, ketemu kegiatan apa, tiba-tiba sama senior yang sama gitu kan, terus-terusan tiba-tiba cari lagi senior juga gitu kan. Jadi maksudnya fenomena ini kemudian menggelisahkan gitu, kok kita kalah ya sama senior waktu itu gitu kan, maksudnya artinya kenapa senior itu selalu menang gitu? Saya pikir wajar seorang senior itu kalau sok lah, anggap sok lah, dan dia bisa melakukan apa saja dan memungkinkan diikuti oleh juniornya. Pernah nggak di posisi itu jadi senior gitu? Jadi kalau waktu di kampus saya belum pernah, kebetulan belum pernah. Jadi saya di waktu di kampus itu tidak memiliki relasi senior junior seperti itu. Artinya tidak jadi panitia ospek? Enggak. Kenapa kok tidak jadi? Karena kan saya kurang aktif saya tahunya kan mereka yang aktif di organisasi bisa jadi panitia ospek. Kenapa senyum-senyum saudara? Saya buka kacamata dulu ya. Jelas gitu. Senior itu memang punya ini ya, kalau di kampus kadang memang punya kekuasaan, kekuatan, kebanggaan tertentu ya. Kebanggaan mungkin bagi dia yang merasa bangga dengan posisinya dia sebagai senior kayak gitu. Ini terjadi, analisa saya, bukan ini justifikasi, analisa saya. Karena junior itu pendatang baru yang merasa belum banyak mengetahui tentang lingkungan kampus. Tak tahu alam ya. Belum tahu alam. Jadi senior yang punya kawasan. Belum mengenali kawasan kayak gitu. Lebih paham kawasan. Nah, senior lebih paham kawasan. Tak punya navigasi ya. Akhirnya siapapun senior yang dijumpai oleh junior ini akan dianggap sebagai petunjuk arah, penolong. Gitu. Atau penolong kalau mau disebut penolong, petunjuk arah untuk mengenali kampus, mengenali bangku kuliah, mengenali kegiatan-kegiatan kampus, organisasi dan sebagainya kayak gitu. Nah ternyata ini kalau kalau kita berpikir lurus-lurus saja gitu, itu sangat bagus. Dan karena kepada siapa kalau kita nggak belajar kepada senior, kan kayak gitu. Betul. Tapi pada kenyataannya kamu belajar ke senior enggak? Ya, belajar. Dia di sini mungkin ada senior yang mendidik, ada yang senior yang memanfaatkan posisinya sebagai senior. Seperti misalnya
Jadi si junior terkesan butuh ke Iya. senior, si junior butuh ke senior. Jadi situasi itu dimanfaatkan oleh si senior. Ini untuk senior yang kurang profesional mungkin ya gitu. Belum pernah ikut UKW berarti. Apa hubungannya dengan UKW aja? Ya. Karena memang ada, mungkin juga kita mendengar cerita senior itu memanfaatkan posisi ini, salah satunya misalnya kalau untuk mendekati, karena senior ini ada kecenderungan menyukai juniornya. Ini berlaku tidak hanya untuk laki-laki dan perempuan, tapi bisa jadi senior perempuan ke senior junior laki-laki, bisa jadi. Berondong bisa jadi istilahnya. Nah, itu kalau konteksnya diarahkan ke asmara. Tapi kalau konteksnya tadi dimanfaatkan untuk pinjam uang, Itu maksudnya. itu mungkin karena dia senior kayak gitu. Tapi kalau ini karena merasa waktu itu Ongki sebagai junior, jadi dia minjam tidak ngasih pinjaman karena tidak enak kayak Atau gitu. karena dia orang baru. Bisa jadi. Sedangkan si senior ini mau pinjam ke yang sepantaran lah, mungkin sudah ketahuan belangnya, bisa jadi Iya, kan. iya. Sudah kan emosinya. betul. karena terbukti baru mengembalikan setelah 1 tahun kemudian. Ini waktu yang cukup lama untuk kita, karena bisa mahasiswa. orang usianya sudah bertambah kan. Ongki juga yang senior juga bertambah, semesternya juga sudah pindah kayak gitu. Ongki yang junior juga sudah jadi senior kayak gitu. Nilai dolar mungkin juga bertambah waktu Iya. itu sudah. Tapi waktu itu tetap itu bayarnya tetap. Kalau konteks itu ya mungkin itu yang kadang masih terjadi dan mungkin dijumpai, bahkan ini tidak dipahami ataupun tidak dirasa oleh yang junior. Artinya junior ini tidak mengerti kalau dirinya sedang dikelabui kayak gitu. Jadi fungsi senior itu sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya kalau untuk sebagai petunjuk pengenalan lingkungan kampus itu baik. Positif. Dengan catatan dalam konteks-konteks yang wajar. Mengarahkan, Mas, misalnya saya junior. Tapi tidak mungkin kan si senior ini jadi tour guide. bukan ke sana. Tour guide yang diberi status lebih atas. Aslinya tour guide aslinya. Iya, bisa. Kalau Mas saya butuh buku ini kira-kira biasanya cari di mana? Oh Dek, di perpustakaan sana di rak ini ada buku bagian ini misalnya. Tiba-tiba itu bilang, senior yang bagus. Tiba-tiba bilang, Kak saya nggak tahu gitu kan. Diantar. Cuman karena ini mungkin ya fenomenanya tidak seideal itu semua. Ada faktor-faktor lain yang kadang senior ini malah memanfaatkan junior. Bahkan mungkin senior mendekati junior kayak gitu. Mendekati dalam arti biasanya ya akhirnya tiba-tiba perhatian, baru kenal kok perhatian kayak gitu ya. Seperti kakaknya lah kayak gitu. Dari mana sudah makan? di chat, Sudah sholat. Nah, itu memang fenomena yang terjadi. Bahkan ada senior yang tiba-tiba perhatian banget sama juniornya gitu. Perhatian banget. Tunggu. Ke junior secara banyak atau satu orang? Lebih spesifik kepada salah satu. Salah satu. Gitu ya. Khusus itu ya. Berarti tidak perhatian atas nama organisasi kepada seluruh kader berarti ya? Enggak. Kepada salah satu ini yang mungkin bisa ditafsiri sembarang oleh teman-teman gitu ya, termasuk juga oleh teman-teman mahasiswa penonton podcast mahasiswa. Ada yang senior yang tiba-tiba perhatian kepada juniornya, ya sampai kayak tadi itu ya, jangan lupa makan, jangan lupa sholat. Enggak, pertanyaan itu menurut kita pikirkan sebagai senior. Iya. Itu layak enggak pertanyaan? Kamu sudah makan, Dek? Kamu sudah sholat, Dek? Enggak, soalnya dalam konteks kapasitas dan garis koordinasi senior junior wajar enggak? Ya kalau konteksnya senior ini karena apa ya, secara keseluruhan itu wajar. Misalnya itu disampaikan kepada semua junior. Misalnya semua di chat di grup ya. Ya Misalnya gitu ya. Itu wajar. Nah, kalau tapi individu kalau lebih spesifik personal pada misalnya. personal ini perlu tanda tanya. Maksudnya melebihi batas. Tapi kan nanya sholat baik, sudah sholat deh. Gitu. Iya. Sah-sah saja. Nah, kayak iya bisa kalau juga dia ya. profesional kan mungkin ke semuanya. Iya. Nah, kalau yang kepada personal ini yang masih perlu tanda tanya. Kayak gitu. Sudah sholat deh. Ada apa kan kayak gitu. Sudah Kenapa mandi. perhatian ini lebih? Padahal biaya kuliahnya semua junior sama mungkin kan? Iya. Sesuai aturan kampus dan sebagainya kan. Artinya kita bisa melihat dengan jelas
ada yang mencurigakan di situ. Di sini ada adik-adik maksud, bisa merasa ada udang dan batu gitu maksudnya ya. Nggak tahu udangnya apa di balik batu atau batunya di balik udang kan kayak gitu. Di balik semua. Begitu. Jadi dia perhatian banget. Tiba-tiba mungkin karena saking perhatiannya ya lah biasa ya mungkin Lah biasa gimana? ngajak diskusi gitu ya, ngajak diskusi, diajari sampai diajak jalan nongkrong kan kayak gitu kan, kadang senior kan kayak gitu kan. Ayo deh ngopi di sini kan, kadang mahasiswa kan diajak ngopi, kadang diajak diskusi, diajak baca buku kan kayak gitu, sampai akhirnya diajak ngopi lah, diajak kemana kayak gitu. Dan itu modus-modusnya. Nah, itu bisa jadi itu sampai dipacari nggak itu? Kalau Ceritanya itu sampai dipacari enggak. nggak ya? Karena setelah itu senior ini mundur dari Upaya-upaya itu. artinya tidak lagi seperhatian sebelumnya gitu. Ada sebabnya ndak? Ada sebabnya. Karena apa itu? Ada sebabnya karena yang diperhatikan ini juga perhatian kepada orang lain. Oh, jadi ini urusan asmara. Apa berarti? Apa? Perhatian bertepuk sebelah tangan. Iya. Junior yang diperhatikan Ternyata memperhatikan orang lain. lebih perhatian kepada orang lain. Akhirnya mundur. Akhirnya mungkin dia sadar diri kayak gitu. Jadi Kalau konteksnya kesan ini tidak sampai dipacari atau enggak ya. Cuman dia mungkin sadar diri, akhirnya ya sadar diri setelah dia marah dulu atau dia sadar diri hanya tiba-tiba ngelus dada, saya tidak tahu. Tapi yang kayaknya yang ini marah dulu baru dia sadar kayak gitu. Marah karena tidak mendapat respon yang sama gitu. Tapi ini tetap dalam konteks senior dan junior. Dan ini terjadi kayak gitu. Pertanyaan paling jauh itu apa sih selain sudah sholat, sudah makan, sudah apa? Kalau itu saya